Perkenalkan, namaku Nurma. Aku lahir pada tahun 1994. Aku adalah anak tunggal dari ayahku yang bernama Pak Musdi dan ibuku yang bernama Bu Im. Sebagai anak satu-satunya, sedari kecil aku hidup dalam kebahagiaan. Tapi meskipun aku adalah anak tunggal, kedua orang tuaku di sini tidak pernah memanjakanku. Mereka berdua mendidikku dengan penuh kasih sayang dan diiringi juga dengan ketegasan, agar nantinya ketika dewasa aku akan kuat menghadapi hidup ini. Sebagai anak tunggal, nantinya aku akan hidup dewasa tanpa saudara kandung, dan hingga akhirnya ketika aku mulai beranjak usia dewasa, di sini aku pun harus menerima sebuah kenyataan pahit bahwa kedua orang tuaku itu ternyata bukanlah orang tua kandungku. Usut punya usut, aku ternyata telah terlahir dari hubungan gelap atau hubungan yang tanpa ikatan pernikahan, sehingga kedua orang tuaku tidak mengharapkan kehadiranku di dunia ini. Ayah kandungku tidak mau bertanggung jawab, sedangkan ibu kandungku diusir dari keluarganya yang saat itu tidak sanggup menanggung aib, dan dari situlah melekat sebutan anak haram pada diriku. Hingga akhirnya aku pun diadopsi oleh orang lain. Dalam hal ini baru ku ketahui ketika aku beranjak dewasa. Aku mendapati cerita dari ibu angkatku ini. Jika dulu saat aku bayi, ibu kandungku ternyata pernah memohon-mohon kepada para tetangganya untuk merawatku. Ibu kandungku beralasan bahwa keadaan ekonomilah yang membuat dia tidak sanggup merawatku. Padahal saat itu ibu kandungku bekerja di sebuah toko. Ya, alasan tidak sanggup itu tidaklah mungkin, karena dia sudah mempunyai penghasilan sendiri, dan ternyata semua itu hanyalah sandiwara dia. Dia melakukan itu semua karena dia ingin menikah dengan seorang laki-laki yang ia cintai. Namun lelaki itu ingin menikahi ibuku tanpa anak. Hal inilah yang mendorong ibu kandungku melakukan hal-hal yang sangat buruk, dan saat ibu kandungku sedang menawar-nawarkan diriku kepada para tetangganya. Hal ini membuat gempar satu kampung, hingga akhirnya kabar itu pun sampai di telinga sebuah keluarga yang kebetulan saat itu keluarga ini belum diberi momongan. Ya, di momen itulah ibu angkatku buru-buru hadir dalam kehidupanku. Seorang malaikat yang berwujud wanita separuh baya, yang mana akan merubah garis hidupku ini. Miss Liem, ya itulah nama lengkap ibu angkatku yang biasa dipanggil dengan sebutan Bu Im. Bu Im ini mempunyai suami yang bernama Pak Musdi. Mereka adalah pasangan suami istri yang berasal dari Sumatera dan sudah lama berdomisili di Jakarta. Saat itu memang mereka belum mempunyai momongan walaupun sudah cukup lama menikah. Jadi ketika mendengar kabar bahwa ibu kandungku menawar-nawarkan anaknya, mereka pun dengan senang hati bersedia untuk menerima untuk merawatku. Mereka pun sangat tidak keberatan walaupun sebenarnya Bu Im dan Pak Musdi bukanlah pasangan keluarga yang kaya raya. Pak Musdi di sini hanyalah seorang pedagang tahu, sedangkan Bu Im berjualan nasi di pinggir jalan. Namun karena mereka adalah pasangan yang taat beribadah, mereka percaya bahwa Allah sudah mengatur rezeki untuk mereka. Jadi Bu Im dan Pak Musdi pun berani untuk mengadopsiku. Dan setelah diadopsi oleh Bu Im, keadaanku pun sangat memprihatinkan kala itu. Badanku kurus, kulit penuh bercak seperti bekas cacar, dan muka yang pucat itu semua terjadi karena ibu kandungku dulu tidak merawatku dengan baik. Kesimpulannya, dulu itu ketika kecil aku mengalami kekurangan gizi akut. Bu Im pun merawat dan mengobatiku dengan sepenuh hati. Bahkan Bu Im pun siap mengorbankan apapun untuk kesembuhanku. Biaya yang dikeluarkan oleh Bu Im juga lumayan besar, karena aku pun harus dirawat di rumah sakit kala itu selama 1 minggu, dan itu belum juga termasuk rawat jalan, karena setelah aku keluar dari rumah sakit aku pun harus melakukan rawat jalan.
dan harus memakan makanan yang bergizi yang tentu saja lebih mahal daripada makanan yang biasanya. Tahun demi tahun sudah aku lalui bersama orang tua angkatku. Kasih sayang dan perhatian yang mereka berikan sungguh luar biasa. Aku mendapatkan pendidikan yang bagus, baik pendidikan formal maupun non-formal. Mereka berdua juga membentukku menjadi pribadi yang bijaksana. Ini terbukti saat aku mengetahui bahwa aku sebenarnya anak angkat, bukanlah anak kandung mereka. Ya, memang sebenarnya aku mendapatkan informasi ini awalnya bukanlah langsung dari kedua orang tuaku, namun dari para tetangga-tetanggaku, karena memang merekalah yang tahu kejadian saat ibu kandungku menawar-nawarkan diriku ke orang-orang. Saat itu aku sempat bersedih dan jujur saja, ketika pertama kali mengetahui hal itu hatiku terasa hancur, sedih, marah, semua bercampur aduk menjadi satu. Aku rasa aku belum siap menerima semua kenyataan pahit ini. Akan tetapi, di saat-saat itulah Bu Iem dengan bijaksananya dapat menenangkanku dan mencoba memberikan pengertian kepadaku. Untuk menghadapi situasi tersebut, tak lupa beliau selalu memberikan wejangan kepadaku, yaitu bahwa aku tidak boleh membenci ibu kandungku atas segala yang sudah ia perbuat kepada diriku di masa lalu. Biar bagaimanapun, seorang ibu adalah tetap seorang ibu. Hal itulah yang akhirnya membuatku bisa berdamai dengan rasa trauma. Ya, saat aku mengetahui bahwa aku mempunyai seorang ibu selain Bu Iem, aku pun sering membayangkan bagaimana sosoknya, bagaimana wajahnya, bagaimana bentuk rambutnya, dan yang lain-lain. Banyak sekali pertanyaan yang ingin kutanyakan langsung, dan pada akhirnya setelah bertahun-tahun aku pun memutuskan akan mengunjungi ibu kandungku, walaupun kala itu aku masih kelas 2 SMA. Berumur sekitar 17 tahun di usia yang masih cukup stabil. Aku pun sudah mengerti apa arti kata memaafkan. Aku sudah memaafkan ibuku, ibu kandungku, dan semua itu pun berkat didikan dari kedua orang tua angkatku. Hingga akhirnya Bu Iem pun mengiyakan permintaanku. Kala itu kulihat ia meneteskan air mata seperti yang sudah diceritakan sebelumnya. Keadaanku dulu itu sungguh memprihatinkan saat pertama kali diriku diadopsi. Aku pun langsung memeluk Bu Iem dan ikut menangis. Saat itu juga aku berkata kepadanya bahwa tujuanku bertemu ibu kandungku hanya untuk menghilangkan rasa penasaranku yang selalu membayangi selama ini. Tidak ada di sini niatan lain apalagi menggantikan sosok Bu Iem yang sudah aku anggap seperti ibu kandungku sendiri. Bagiku, ibuku adalah Bu Iem dan ayahku adalah Pak Musti. Tidak ada yang lain, dan pada akhirnya Bu Iem dan Pak Musti pun setuju, dan mereka pun langsung menghubungi kerabat ibu kandungku, yaitu sepupunya, karena selama ini kami pun tidak mempunyai kontak ibu kandungku. Dan setelah mendapat informasi mengenai tempat tinggal dan nomor kontaknya, ternyata ibu kandungku dan suaminya sudah pindah ke kampung halaman di daerah Jawa. Dia juga ternyata sudah diterima kembali oleh keluarga besarnya. Akhirnya Bu Iem pun dapat menelpon ibu kandungku dan mencoba menjelaskan semua maksud dan tujuannya kala itu. Ibu kandungku sendiri kala itu setuju untuk bertemu dengan diriku. Seminggu kemudian kami pun berangkat berkunjung ke sana dengan menggunakan mobil milik saudara. Kami bertiga pun pergi menuju ke daerah Jawa tempat ibu kandungku tinggal. Dan kebetulan saat itu musim liburan sekolah, dan sepanjang perjalanan aku sepertinya tidak sabar untuk segera bertemu dengan ibu kandungku dan ingin mengeluarkan seluruh pertanyaan yang selama ini hanya bisa aku simpan di dalam benakku. Lokasi kampung halaman ibu kandungku sangatlah terpencil, cukup sulit untuk sampai ke sana, terutama kendaraan roda 4, hutan karet, dan perbukitan mengiringi perjalanan kami ke sana. Belum lagi jalanan yang rusak dan berlubang, hampir tidak ada jalanan yang mulus sepanjang perjalanan kami. Singkat cerita,
Akhirnya kami pun tiba di tempat tujuan. Sesampainya di sana, aku pun melihat sebuah rumah panggung yang terlihat sederhana. Walaupun ini kampung halamannya, tetapi lokasi rumah ibu kandungku ini jauh dari rumah keluarga besarnya. Ia tampaknya mengisolasi dirinya dari orang lain. Rumah ini pun juga dikelilingi oleh kebun karet dan tampak beberapa pohon-pohon yang sangat besar. Saat itu, tiba-tiba aku mencium bau aroma yang aneh seperti asap kemenyan sangat menyengat yang membuat bulu kuduku merinding seketika. Kupikir sebelumnya ini adalah bau dari kayu bakar, karena memang warga sekitar kala itu belum menggunakan kompor. Ibu Rina, ya Ibu Rina adalah nama ibu kandungku. Sebelumnya Bu Iem pun sudah menelpon Ibu Rina tentang niatan kami sekeluarga untuk bertemu dengannya, dan ia pun alhamdulillah bersedia. Setelah sekian lama akhirnya kami pun bertemu. Saat itu Bu Rina pun langsung menyambut kami sekeluarga. Ya Allah, Bu Iem gimana kabarnya Bu? Maaf ya Bu, aku ndak pernah ke rumah ibu, sambut Bu Rina ramah. Alhamdulillah Mbak, baik. Ini Nurma ya? Ya Allah, sudah besar ya kamu sekarang. Kamu sekarang sekolah kelas berapa, Nduk? Ucap Ibu Rina dengan air mata yang mulai menetes di pipinya. Kelas 2 SMA, jawabku. Saat itu aku bingung harus memanggil apa dengan Bu Rina. Dengan sebutan apa haruskah aku panggil? Mama, Teteh, atau apa aku tidak tahu. Ini adalah keadaan yang sangat canggung yang pernah aku alami. Kala itu yang kulakukan hanyalah memandangi wajahnya dan mengatakan di dalam hati bahwa wanita yang berada di depanku ini adalah ibu kandungku. Ibu kandungku ini tidak pernah sama sekali menjengukku. Ada yang aneh pada diriku saat itu. Ya, ekspektasiku bertemu dengan Bu Rina sebelumnya adalah rasa bahagia dan senang. Akan tetapi, ketika aku bertemu dengan ibu kandungku ini, semua itu sirna. Rasa bahagia itu tidak kudapat ketika aku bertemu langsung dengannya. Seperti tidak ada chemistry di antara ibu dan anak saat itu. Entahlah apa yang terjadi pada diriku, dan tiba-tiba rasa sakit hati, marah, benci menjadi satu berkumpul di pikiranku, mempertanyakan kenapa dulu ia dengan teganya meninggalkanku, kenapa dulu ia dengan teganya mengancam akan membunuhku. Dan itu semua terjadi saat aku melihat senyuman di wajahnya seperti senyuman yang palsu dan memberikan aura yang negatif kepada diriku. Selain itu, saat pertama kali tiba, aku pun juga merasakan sesak, pusing, dan mual. Entah karena apa, mungkin saja karena aroma bau kemenyan tadi. Mungkin itulah yang membuat moodku menjadi rusak, dan keanehan pun tidak berhenti di situ saja. Kala itu, aku melihat suami dari ibu kandungku seperti menjaga jarak dengan kami saat kedatangan kami tadi. Dia hanya berdiri di belakang Bu Iem berjarak sekitar 3 meter dan hanya tersenyum menyalami kami. Dan setelah ayah angkat memarkirkan mobil dengan menghadapkan ke arah rumah dan membelakangi jalan, kami pun langsung masuk untuk beristirahat. Maklum, perjalanan kami tadi sangatlah melelahkan, memakan waktu sampai 2 hari. Ditambah perjalanan yang sangat tidak nyaman dikarenakan jalanan yang rusak. Saat itu, kami berniatan menginap selama 1 malam dan akan pulang keesokan harinya. Setelah makan dan sedikit berbincang-bincang dengan Bu Rina, aku, Bu Iem, dan Pak Musdi pun dipersilahkan istirahat, dan tetap saja suami dari Bu Rina kala itu tidak ikut di dalam perbincangan kami. Aku langsung berpikir, ada apa dengan orang itu? Apakah malu mengobrol dengan kami? Sudahlah, aku pun tidak mau memikirkannya hingga malam pun tiba. Aku pun tidur di kamar berdua dengan Bu Iem, sedangkan Pak Musdi tidur di ruang tengah. Rumah panggung itu tidaklah terlalu besar, hanya terdiri dari ruang tengah, 3 kamar, dan dapur serta kamar mandi. Selain rumah panggung, pastinya bila kita melangkah akan terdengar sedikit suara pijakan lantai, karena lantainya memang terbuat dari kayu. Jadi, jika kita melangkah akan menimbulkan bunyi-bunyi.
Aku pun mencoba tidur malam itu. Ya, suasana di rumah ibu kandungku sangatlah masih asri. Malam itu hanyalah suara jangkrik dan binatang malam lainnya yang mengiringi tidurku kala itu. Di dalam tidurku ini aku sempat bermimpi aneh. Ya, di dalam pulasku kala itu tergambar secara jelas bahwa aku berada di dalam suatu hutan. Hutan yang terasa sejuk dan damai. Kulihat keindahan sinar mentari menembus dahan pohon yang sangat lebat menjulang. Tapi di tengah kekagumanku saat itu, tiba-tiba saja muncul kabut yang menyelimuti hutan. Suasana pun kala itu sangat berkabut dan disitulah aku pun merasakan jika saat itu aku seperti diawasi oleh seseorang, entah seseorang atau sosok makhluk. Dan di sini aroma bau kemenyan pun kembali tercium olehku, mirip dengan aroma bau kemenyan ketika aku pertama kali memasuki halaman rumah ibu kandungku, sangat terasa sekali. Dan tiba-tiba ada seekor babi hutan yang muncul di hadapanku seolah-olah menatap tajam ingin menerkamku. Aku pun berteriak ketakutan dan langsung berlari untuk menjauh dari makhluk itu. Suara babi hutan itu terdengar jelas di telingaku, pertanda makhluk itu masih terus mengejar. Tak lama kemudian aku pun langsung terbangun dari tidurku dengan keringat yang bercucuran. Kala itu, padahal cuaca di sana sangatlah dingin dan kulihat ibuku yang berada di sampingku dan Pak Musdi di ruang tengah masih terlelap dalam tidurnya. Ternyata hanya mimpi, pikirku. Tapi tiba-tiba di sini bau kemenyan itu kembali tercium dan aku mendengar sepertinya di bawah rumah ada sesuatu yang sedang bergerak-gerak. Ya, itu adalah seekor babi hutan yang terlihat sedang berputar-putar di bawah rumah panggung yang kami singgahi itu. Langsung saja aku pun berteriak bangun. Bu, ada babi hutan bu di bawah bu, teriakku membangunkan Bu Iem. Kenapa nak? Kenapa? Ada apa? Bu Iem pun kaget lalu terbangun dari tidurnya. Itu bu, di bawah ada babi hutan, terangku kembali kepada ibuku. Bu Iem pun mencoba melihat melalui celah-celah kayu yang menjadi lantai. Dan Pak Musdi pun kala itu terbangun. Ada apa? Ada apa sih ribut-ribut? Tanya Pak Musdi. Pak, itu Pak, aku tadi lihat babi hutan di bawah sana, jawabku. Mana? Gak ada apa-apa kok, jawab Pak Musdi kala itu sambil mengintip ke bawah melalui sela-sela kayu. Kamu itu mimpi. Makanya kalau mau tidur jangan lupa berdoa, terang Pak Musdi lagi sambil mencoba menenangkanku saat itu. Aroma bau kemenyan tiba-tiba saja menghilang disertai hilangnya babi hutan yang barusan jelas kulihat berada di bawah rumah panggung. Dan yang tak kalah aneh kala itu, Bu Rina dan suaminya tidak keluar dari dalam kamar. Padahal kegaduhan yang kami buat cukup keras tidak mungkin jika mereka tidak mendengar, hingga pada akhirnya kami bertiga pun berkumpul dalam satu kamar. Pak Musdi bersama Bu Iem pun akhirnya menemaniku di dalam kamar untuk berjaga jika aku nanti melihat sesosok makhluk aneh, hingga akhirnya pagi hari pun telah tiba. Bu Iem pun langsung menceritakan atas kejadian tadi malam kepada Bu Rina tentang peristiwa jika aku melihat babi. Bu Rina pun kala itu hanya berkata bahwa memang di kampung ini masih banyak sekali babi hutan yang berkeliaran, jadi hal itu pun sudah biasa terjadi. Akan tetapi di sini sebenarnya yang membuatku berteriak adalah saat babi itu berhenti berputar dan langsung seperti seolah-olah menatapku tajam. Kulihat matanya yang merah dan mulutnya yang terselip taring panjang berlumuran darah seperti bukan babi hutan biasa. Sangat menyeramkan makhluk sosok itu. Hingga akhirnya pagi pun tiba. Aku langsung meminta kepada kedua orang tuaku untuk segera pulang, padahal saat itu masih pagi sekali. Aku saat itu merasakan hawa yang tidak enak, dan bila kami terlalu berlama-lama di tempat ini, aku takut akan ada kejadian yang tidak kami inginkan. Hingga akhirnya kami pun berpamitan. Namun ketika perpisahan antara aku bersama ibu kandungku, di sana tak ada sedikit pun rasa bersalah dari raut wajah ibu.
Seakan-akan pertemuan ini hanyalah pertemuan biasa. Namun apalah daya, rasa penasaran yang selama ini aku pendam akhirnya bisa terwujud walaupun tak sesuai yang aku harapkan. Hari demi hari pun berlalu, tak terasa 2 tahun telah berlalu setelah pertemuan dengan ibu kandungku. Momen yang kuharap mendapat kebahagiaan justru sebaliknya. Bahkan selama 1 malam tinggal di rumah ibu kandungku malah mendapat keanehan-keanehan. Ya, kenangan itu tak akan pernah aku lupakan. Usut punya usut, salah satu tetanggaku yang kebetulan satu kampung dengan ibu kandungku. Kala itu ia sedang pulang kampung, namun warga kampung digegerkan dengan penampakan seekor babi jadi-jadian. Bahkan tak hanya itu, banyak sekali para warga yang melaporkan bahwa mereka sering kehilangan uang secara misterius. Dengan kejadian aneh itulah para warga sedikit curiga dengan Bu Rina. Ya, Bu Rina atau ibu kandungku. Para warga berspekulasi bahwa Bu Rina telah melakukan pesugihan babi ngepet. Tentu dengan alasan kekayaan yang didapat dengan cara instan, sedangkan ia bersama suaminya tak mempunyai usaha. Bahkan setiap harinya ia hanya bekerja di kebun, itu pun kebun milik warga dan kebun milik keluarga yang ia garap. Jadi tidak mungkin dengan penghasilan semacam itu bisa membuat Bu Rina kaya secara mendadak dalam waktu 2 tahun saja. Namun semua itu belum terbukti kebenarannya, dan di saat itulah aku mulai sedikit percaya dengan isu yang beredar. 2 tahun lalu waktu aku berkunjung ke rumah ibu kandungku, memang banyak sekali keanehan-keanehan yang aku alami selama bermalam di rumah ibu kandungku. Tambah rumah dan ekonomi yang kala itu bisa dibilang pas-pasan. Namun berbeda dengan saat ini, berbeda sekali dengan isu-isu yang dikabarkan oleh tetanggaku yang kebetulan rumahnya ada di satu kampung dengan ibuku. Tapi entahlah, benar atau tidak kabar tentang ibu kandungku melakukan pesugihan babi ngepet, aku terlepas dari hal itu. Aku sebagai anak yang dilahirkan dari rahimnya, aku hanya berharap dan berdoa jika benar. Semoga Ibu Rina diberi hidayah, kesehatan, dan panjang umur. Selesai ya, sekian cerita kali ini ya. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin amin ya robbal alamin. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.